Pemirsa, Hakim Mahkamah Konstitusi Eni Nurbaningsih menyoroti Bawaslu yang tidak sungguh-sungguh menangani laporan adanya ketidaknetralan PJ Kepala Daerah. Padahal laporan ini harus ditindaklanjuti dengan pemilihan ulang di beberapa daerah. Dengan demikian, dalam konteks jabatan PJ Kepala Daerah sebagai ASN, hal yang perlu digarisbawahi adalah pentingnya sikap netral yang harus dimiliki dan dijalankan oleh PJ Kepala Daerah dalam menjalankan kewenangannya, terlebih lagi pada masa kampanye pemilu. Ketentuan hukum terkait dengan pengangkatan syarat serta tugas, wewenang, dan kewajiban yang melekat pada PJ Kepala Daerah sudah seharusnya dipatuhi dan dijalankan. Jika kemudian terdapat adanya dugaan PJ Kepala Daerah yang menunjukkan keberpihakan kepada pasangan calon tertentu, maka PJ Kepala Daerah tersebut telah melanggar hukum dan konstitusi dalam mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas. Bahwa terkait dengan netralitas ASN adalah benar. Bawaslu secara formal telah melakukan tindakan pencegahan dengan surat Ketua Bawaslu nomor 779 dan seterusnya 2023 dan surat Ketua Bawaslu nomor 810 dan seterusnya 2023 bertanggal 12 November 2023. Surat tersebut pada pokoknya berisi himbauan netralitas pegawai ASN, kampanye oleh pejabat, dan seterusnya. Persoalannya adalah bagaimana jika surat Bawaslu tersebut diabaikan dalam penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden 2024 sebagaimana yang terjadi di beberapa daerah. Bahwa sebelum menjelaskan persoalan yang terjadi di beberapa daerah tersebut, penting bagi saya menegaskan terlebih dahulu bahwa dikarenakan permohonan perkara nomor 1 2024 dan perkara nomor 2 2024 pada pokoknya mendalilkan hal yang sama dan terhadap objek permohonan yang sama, yakni berkaitan dengan keputusan KPU 360 2024 dan seterusnya, maka dalam menguraikan persoalan yang terdapat di beberapa daerah tersebut diintegrasikan antara perkara nomor 1 2024 dan perkara nomor 2 2024 dengan menunjukkan pada buktinya masing-masing, di mana dalam penjelasannya dapat saling melengkapi. Selanjutnya, beberapa daerah yang didalilkan adanya ketidaknetralan PJ Kepala Daerah tersebut termasuk di dalamnya terkait dengan ketidaknetralan pejabat dan aparat negara adalah sebagai berikut, yaitu 1 di Kalimantan Barat, bahwa dalam permohonannya pemohon mendalilkan mengenai ketidaknetralan PJ Kepala Daerah pejabat negara aparatur negara di Provinsi Kalimantan Barat pada masa pemilu 2004 sebagai berikut, huruf A, B, dan seterusnya dianggap dibacakan. Terhadap dalil pemohon di atas, Mahkamah seharusnya juga mempertimbangkan berbagai laporan temuan Bawaslu berkenaan dengan permasalahan netralitas pejabat sebagaimana didalilkan oleh pemohon berkenaan dengan PJ Gubernur Kalimantan Barat yang dianggap tidak netral dalam masa kampanye 2024. Bawaslu dalam keterangannya memberikan penjelasan sebagai berikut, huruf A, B, dan seterusnya dianggap dibacakan. Bahwa berdasarkan hasil temuan Bawaslu di atas telah terbukti PJ Gubernur melakukan pelanggaran terhadap netralitas dalam masa pemilu 2024. Oleh karena itu, Bawaslu meneruskan kasus tersebut kepada KASN untuk menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya indikasi kuat pelanggaran yang telah dilakukan PJ Gubernur Kalimantan Barat, namun tidak terdapat kejelasan proses penegakan hukum atas pelanggaran tersebut menyebabkan pemilu yang jujur dan adil berintegritas telah tercederai karena adanya keberpihakan kepada salah satu pasangan calon presiden pada pemilu 2024. Kemudian yang kedua adalah Jawa Tengah. Bahwa dalam permohonannya pemohon juga mendalilkan mengenai ketidaknetralan pejabat negara PJ Kepala Daerah dan aparatur negara di Provinsi Jawa Tengah dalam masa pemilu 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut, huruf A, B, dan seterusnya sampai G dianggap dibacakan. Bahwa terhadap dalil pemohon di atas hanya beberapa laporan atau temuan yang ditindaklanjuti oleh Bawaslu, yaitu huruf A, B dianggap dibacakan. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Bawaslu di atas terhadap laporan terkait dengan adanya penyambutan oleh PJ Gubernur Jawa Tengah kepada salah satu pasangan calon dan penggunaan warna baju biru yang mirip dengan tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Bawaslu menyimpulkan bahwa laporan tersebut memenuhi syarat formil namun tidak memenuhi syarat material dan tidak diregistrasi. Dalam konteks ini, oleh karena Bawaslu menyatakan laporan tidak memenuhi syarat material untuk diperiksa lebih lanjut, maka masih terdapat permasalahan berkenaan dengan netralitas PJ Gubernur Jawa Tengah. Selanjutnya, terlepas dari Bawaslu telah melaksanakan tugas pengawasan melalui penelusuran dan hasilnya dinyatakan tidak terbukti terdapat pelanggaran, namun hasil penelusuran tersebut tidak cukup meyakinkan bahwa PJ Gubernur telah bersikap netral, apalagi Bawaslu tidak bersungguh-sungguh untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Selain itu, dapat banyak bukti awal yang memberikan petunjuk adanya ketidaknetralan pejabat negara, aparat negara, dan aparatur sipil negara, serta pengerahan perangkat desa seperti adanya konsolidasi ratusan kepala desa di Kabupaten Temanggung untuk mendukung pasangan calon nomor urut 2. Kemudian terdapat kasus kekerasan politik seperti penganiayaan terhadap salah satu relawan pendukung pasangan calon. Selain itu, sejumlah acara dukungan dari
pejabat pemerintahan juga dilakukan terhadap salah satu pasangan calon, termasuk juga dilakukan oleh Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian. Seluruh kejadian ini menjadi perhatian publik yang sangat luas dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 yang seharusnya ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Namun tidak terdapat bukti yang kuat bahwa Bawaslu telah melaksanakan tugas dan wewenang secara optimal untuk menjamin terselenggaranya pemilu yang automatic adjustment tersebut dipakai untuk membiayai bansos. Dan Menteri Keuangan menyatakan bahwa automatic adjustment tidak dipakai untuk membiayai bansos. Timbullah persoalan yang dipersoalkan pemohon, yaitu alokasi dana kunjungan Presiden dan bansos yang dilakukan tersebut berasal dari dana yang mana. Dalam kaitan inilah kemudian Menteri Keuangan dalam persidangan menyatakan bahwa bantuan kemasyarakatan tersebut bukan merupakan bagian dari perlinsos yang digunakan oleh Presiden terkait dengan bansos tersebut. Namun anggaran untuk kunjungan Presiden, anggaran untuk bantuan kemasyarakatan tersebut berasal dari dana operasional Presiden atau DOP yang berasal dari APBN. DOP tersebut diatur oleh PMK 48/2008 yang sebagaimana telah diubah oleh PMK 106/2008. Sementara itu dana kemasyarakatan Presiden diatur dalam Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 2 Tahun 2020. Adapun kegiatan yang bisa dicakup dalam dana kemasyarakatan Presiden dan Wakil Presiden dalam hal ini adalah kegiatan keagamaan, pendidikan, sosial, ekonomi, dan seterusnya. Bantuan tersebut bisa diberikan dalam bentuk barang maupun uang. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, terlihat bahwa realisasi anggaran DOP tidak pernah mencapai 100% dari jumlah yang dialokasikan pada setiap tahunnya. Meskipun demikian, anggaran untuk DOP terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini yang kemudian memunculkan persepsi yang mengarah pada penggunaan DOP untuk bantuan kemasyarakatan dengan tujuan politik menjelang pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024. Terlebih lagi sebagaimana fakta hukum di persidangan bahwa menjelang pemilu pola kunjungan Presiden ke beberapa daerah semakin meningkat sehingga memunculkan pertanyaan pemohon. Hakim MK Saldi Isra menyampaikan dissenting opinion atau pendapat berbeda. Saldi menilai banyak kepala desa dan pejabat kepala daerah tidak netral di pemilu 2024. Menurut Saldi, permohonan pemohon untuk menggelar pemungutan suara ulang sebaiknya segera dilakukan. Setelah membaca keterangan Bawaslu dan fakta yang terungkap di persidangan, serta mencermati alat bukti para pihak secara saksama, saya menemukan bahwa terdapat masalah netralitas PJ Kepala Daerah dan pengerahan kepala desa yang terjadi, antara lain di Sumatera Utara, Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan. Adapun bentuk ketidaknetralan PJ Kepala Daerah diantaranya berupa penggerakan ASN, pengalokasian sebagian dana desa sebagai dana kampanye, ajakan terbuka untuk memilih pasangan calon yang memiliki komitmen untuk melanjutkan IKN, pembagian bantuan sosial atau bantuan lainnya kepada para pemilih dengan menggunakan kantong yang identik dengan identitas pasangan calon tertentu, penyelenggaraan kegiatan massal dengan menggunakan baju dan kostum yang menonjolkan keberpihakan kepada pasangan calon tertentu, pemasangan alat peraga kampanye di kantor-kantor pemerintah daerah, serta ajakan untuk memilih pasangan calon di media sosial dan gedung milik pemerintah. Selain soal netralitas PJ Kepala Daerah, terungkap juga sebagai fakta di persidangan adanya pengerahan atau mobilisasi kepala desa antara lain seperti di Jakarta dan di Jawa Tengah. Berbagai bentuk ketidaknetralan tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu dan sebagiannya terbukti. Terhadap laporan yang terbukti tersebut, Bawaslu telah merekomendasikan kepada instansi terkait seperti Komisi Aparatur Sipil Negara untuk menindaklanjuti karena terbukti melanggar peraturan perundang-undangan lainnya. Berkaitan dengan ketidaknetralan tersebut, KSN pernah merilis hasil survei pada Desember 2023 yang menunjukkan bahwa sebagian PJ Kepala Daerah dinilai belum optimal dalam pengawalan netralitas ASN. Salah satu penyebab utamanya adalah intervensi politik sehingga membuat ASN melanggar netralitas. Sementara itu, menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, dalil pemohon sepanjang berkenaan dengan politisasi bansos dan mobilisasi aparat atau aparatur negara, penyelenggara negara adalah beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, demi menjaga integritas penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil, maka seharusnya Mahkamah memerintahkan untuk melakukan pemungutan suara ulang di beberapa daerah sebagaimana yang disebut dalam pertimbangan hukum di atas. Terima kasih.
Saldi Isra juga menilai pelaksanaan pemilu 2024 dengan pemilu di era Orde Baru tidak jauh berbeda. Pemilu Orde Baru juga dilaksanakan sesuai prosedur, namun sebenarnya mengandung banyak kecurangan. Batas keadilan prosedural, azas jujur dan adil dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tidak hendak berhenti pada batas keadilan prosedur semata. Jujur dan adil dalam norma konstitusi tersebut menghendaki sebuah keadilan substantif. Bila mana hanya sebatas keadilan prosedural, azas pemilu jujur dan adil dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut tidak akan pernah hadir. Sebab pemilu pada masa Orde Baru pun berjalan memenuhi segala prosedur yang ada, yang dilaksanakan memenuhi standar mekanisme yang ditentukan dalam Undang-Undang Pemilu ketika itu. Namun secara empirik, pemilu Orde Baru tetap dinilai curang karena secara substansial pelaksanaan pemilunya berjalan dengan tidak fair, baik karena faktor pemihakan pemerintah pada salah satu kontestan pemilu maupun karena faktor praktek penyelenggaraan pemilu yang tidak memberi ruang kontestasi yang adil bagi semua kontestan pemilu. Sementara Hakim Konstitusi Arief Hidayat menilai dalam Pilpres 2024 terdapat kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Hal itu disampaikan dalam pembacaan pendapat berbedanya atau dissenting opinion atas putusan MK terkait perselisihan hasil pemilu presiden atau PHPU 2024 yang diajukan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud. Demokrasi yang kita anut adalah demokrasi Pancasila, yang artinya pelaksanaan demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Pancasila tidak hanya sekedar menjadi cita hukum dalam pembentukan hukum nasional, tapi juga merupakan cita etik yang menjadi rujukan dalam bersikap dan bertindak, tidak hanya bagi penyelenggara negara, termasuk presiden dan seluruh infrastruktur politiknya, tapi bagi seluruh warga negara. Sebab negara kita tidak hanya harus diselenggarakan sesuai dengan prinsip rule of law, tetapi juga prinsip rule of ethic. 2, dalam rangka melaksanakan prinsip rule of ethic dan agar semua penyelenggara negara tunduk pada nilai etika yang luhur yang terdapat di dalam Pancasila, maka pelaksanaan rule of ethic perlu ditegakkan oleh suatu mahkamah etik nasional, sehingga penyimpangan etika dalam penyelenggaraan negara dapat dihindari, khususnya cawe-cawe presiden dalam pemilu di masa-masa yang akan datang yang tidak hanya merupakan tindakan abuse of power, tapi juga abuse of ethic. 3, desain hukum pemilu, terutama konstrain waktu penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilihan umum perlu ditambah tidak hanya 14 hari dengan mempertimbangkan ruang lingkup wilayah sengketa yang meliputi wilayah Indonesia, sehingga didapat waktu penyelesaian yang rasional, proporsional, dengan mengingat adanya waktu pemilihan presiden putaran kedua dan waktu jadwal ketatanegaraan pada bulan Oktober. 4, perlu juga dibuat undang-undang lembaga kepresidenan yang memuat secara rinci, detail, uraian tugas pokok dan fungsi presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Demikian catatan saya yang termuat pada dissenting opinion dalam perselisihan hasil pemilihan umum presiden tahun 2024 sebagai ikhtiar untuk menjaga dan menegakkan negara hukum yang demokratis yang berketuhanan sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Dan dalam dissenting opinionnya, Hakim Konstitusi Arief Hidayat juga menegaskan tidak ada peluang sedikit pun kekuasaan pemerintah untuk mengaruhi Pilpres 2024. Pemilu 2024 memiliki prinsip moral, etika, demokrasi untuk kepentingan rakyat banyak. Tidak boleh ada peluang sedikit pun bagi cabang kekuasaan tertentu untuk cawe-cawe dan memihak dalam proses pemilu tahun 2024. Sebab ia dibatasi oleh paham konstitusionalisme dan dipagari oleh rambu-rambu kompositif, moral, dan etika. Apa yang dilakukan oleh pemerintah presiden dengan segenap struktur politik kementerian dan lembaga dari tingkat pusat hingga level daerah telah bertindak partisan dan memihak calon pasangan tertentu. Tindakan ini secara jelas telah menciderai sistem keadilan pemilu yang tidak termuat tidak hanya di dalam berbagai instrumen hukum internasional, tetapi juga diadopsi secara jelas dalam pasal
22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 yang mensyaratkan bahwa penyelenggaraan pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil. Pada titik inilah pemerintah telah melakukan pelanggaran pemilu secara terstruktur dan sistematis. Termohon dan pihak terkait tidak dapat diterima dalam pokok permohonan, mengabulkan permohonan untuk sebagian, memerintahkan untuk dilakukan pemilihan suara ulang di provinsi yang terbukti, Provinsi DKI, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, dan Provinsi Sumatera Utara. Terakhir, perlu saya sampaikan, demikian pendapat berbeda dissenting opinion yang saya sampaikan dalam perselisihan hasil pemilihan umum Presiden tahun 2024. Hal ini saya lakukan sebagai wujud tanggung jawab moral dan penilaian profesional atau professional judgment sebagai seorang hakim konstitusi sekaligus sebagai akademisi yang independen yang memutus sesuai dengan kewenangan serta kemampuan dan kapabilitasnya yang kelak akan saya pertanggungjawabkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana sumpah saya sebagai seorang hakim yang perlu saya bacakan pada kesempatan ini. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban hakim konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala peraturan perundangan dengan seluruh-seluruhnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Sumpah hakim konstitusi yang diucapkan tak kala saya dilantik pertama kali menjadi hakim konstitusi bersifat final and binding di dunia maupun di akhirat bagi seorang hakim. Oleh karenanya, sumpah dan keyakinan hakim menjadi kunci keadilan bagi masyarakat. Selain itu, pudar dan menurunnya standar etik khususnya bagi penyelenggara negara menjadi musabab perlu adanya kepedulian akan pentingnya menjaga keseimbangan antara penegakan hukum, rule of law, dan penegakan etik atau rule of ethic sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Jikalau ini tidak dilakukan, maka akan terjadi tragedi berhukum dan berkonstitusi di negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila yang dapat menjauhkan kita dari cita-cita menuju negara Indonesia